Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Saat sekarang kami berada di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin kita sangat paham bahwasanya Kabupaten Padang Pariaman sangat luas sekali dan tentu saja menyimpan potensi-potensi untuk kesejahteraan anak negari. Kita dari PAU TV ingin meliput seperti apa potensi-potensi peternakan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Kalau kita bicara tentang peternakan, ada telur, ada daging, ada susu, ada bulu, ada kulit. Semuanya adalah hasil ikut-ikutan produk peternakan yang bisa diolah. Baik pemirsa PAU TV, langsung saja kami mengajak Anda semuanya untuk menemui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman, Pak Bustanil Arifin. Kita ingin tanya seperti apa potensi peternakan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman yang berdiri sejak tahun 2017. Potensi-potensi yang ada saat ini adalah ternak besar, sapi populasinya lebih kurang 39.000 ekor. Kambing potensinya lebih kurang 40.000 ekor. Kemudian kerbau potensinya lebih kurang 6.000 ekor. Itik 144.000, ayam lebih kurang 499.000. Kegiatan-kegiatan kami secara umum adalah meningkatkan populasi dalam rangka memenuhi program swasembada pangan khususnya daging, tentu dengan peningkatan populasi. Kemudian memelihara kesehatan hewan secara umum, dan yang ketiga melindungi masyarakat dari penyakit yang dibawa atau yang disebabkan oleh ternak. Contohnya rabies, flu burung, antrak, dan sebagainya. Bupati Padang Pariaman sudah dianugerahkan sebagai pembina peternakan terbaik di Sumatera Barat. Di samping pembinaan dari hulu, juga kami membina hilir daripada hasil peternakan itu, seperti UPH-UPH yang ada di Padang Pariaman banyak, tetapi dapat kami sampaikan beberapa UPH. Pertama, UPH pengolahan susu di kelompok tani Talaga Sakato di Kecamatan Kayu Tanam. Kemudian UPH telur asin di Ulakan Tapakis, UPH telur asin di Enam Lingkung, dan UPH telur asin juga di Sicincin, serta UPH rendang, UPH dendeng rabu di Enam Lingkung. Banyak UPH lain seperti UPH kulit atau kerupuk kulit di Padang Sago, dan banyak UPH lainnya yang pada saatnya tentu akan meningkatkan pendapatan petani khususnya peternak, dan juga pada gilirannya akan menambah kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman pada masa-masa yang akan datang. Pada saat ini kami tetap mendapat support yang positif dari kepala daerah, baik yang lama maupun yang baru, Pak Suatribur dan Pak Ramang tetap mensupport itu dan sangat konsen untuk meningkatkan pendapatan di bidang pertanian khususnya peternakan. Pemirsa PAU TV, saat sekarang kami berada di Korong Pasadama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang. Ini adalah industri rumah tangga dendeng rabu Aju Ali, dan saat sekarang kami berada di dapur Aju Ali ini yang sedang memproses dendeng rabu. Dendeng rabu ini adalah proses terakhir penggorengan. Setelah ini akan dikemas. Dan tentu saja bagi pemirsa PAU TV yang pernah mengenal dendeng rabu Aju Ali ini, yang kabarnya
pasarnya tidak saja di Pariaman, tapi juga sudah di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Dan saat sekarang kami akan mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada pemiliknya, yaitu Ibu Ratna Dewita. Kebetulan beliau adalah owner atau pemilik dari Dendeng Rabu Ajuwali ini. Ibu, ini tiap hari Ibu berapa kilo bisa diproduksi setiap hari ini, Bu? 30 sampai 50 kilo. 30 sampai 50 kilo. Dan sejak tahun berapa, Bu, ini didirikan? Tahun 2000. 2000. Dan 2000 sekarang sudah tahun 2021 dan tentunya industri rumah tangga ini tetap bertahan karena seleranya sangat lengket di lidah para nusanak-nusanak Sadonyo yang pernah menikmati Dendeng Rabu Ajuwali ini. Jadi kalau sekiranya ingin untuk mencoba bagaimana rasanya, mudah saja pergi saja ke rumah-rumah makan karena Dendeng Rabu ini sudah ada di beberapa rumah-rumah makan ternama di Sumatera Barat ini. Ibu, bisa diceritakan, Bu, keunggulan dari Dendeng Rabu Ajuwali ini apa-apa sih ini, Bu? Keunggulannya ya rasanya khas atau spesifik. Rasanya khas karena spesifik dan itu tidak lepas dari racik bumbunya, dan ini adalah rahasia keluarga barangkali. Tidak pakai pengawet. Tidak pakai pengawet. Dan di samping kami, di samping Ibu Ratna Dewita juga ada dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman, Alfadiar, dan Pak Mulfiandra juga dari Dinas Peternakan. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPH, unit pengolah hasil dari produk-produk ternak, dan diantaranya produk ternak itu adalah daging, rabu, dan selainnya. Bisa disampaikan sedikit, Pak, seperti apa, berapa UPH-UPH yang ada di Kabupaten Pariaman ini di samping Dendeng Rabu, bisa diceritakan secara umum aja, Pak? Oh, UPH yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, kebetulan kalau kita secara mendetailnya ada lebih kurang ada 15, tapi kebanyakan masih bersifat keluarga, dan kebetulan yang Dendeng Rabu ini adalah usaha dari keluarga, dan juga pun ada usaha UPH yang lain yang ada yang berupa bentuk kelompok. Baik pemirsa PAU TV, demikian laporan kami langsung dari dapur Dendeng Rabu Ajuwali, Korang Pasadama. Korang Pasadama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Amlingkung, Kabupaten Padang Pariaman. UPH adalah unit pengelola hasil produk-produk peternakan. Dari hasil produk-produk peternakan tersebut, apakah berupa daging, susu, telur, dan mungkin juga kulit dari sapi atau ternak. Hari ini kami berada di lokasi kelompok Talago Sakato di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Di sini seperti yang kita lihat adalah sebuah kelompok sapi perah yang bernama Talago Sakato. Mereka bersama-sama mendirikan usaha sapi perah ini. Hasilnya tidak saja berupa susu langsung diminum, tapi susu tersebut diolah menjadi produk minuman dan juga aneka produk lainnya. Dan hari ini kami bersama orang-orang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman dan juga anggota kelompok dari Talago Sakato ini. Karena kelompok ini, usaha ini dikelola secara berkelompok. Kebetulan ada Udaison, panggilan akrab beliau Son, yang menjadi anggota dan juga sehari-hari berada di sini. Dan Son, bisa diceritakan dari awal kelompok ini sapinya berapa ekor jumlahnya? 25 ekor. 25 ekor. Kemudian sekarang jumlah sapi yang ada di sini dari indukan sampai anakan kira berapa ekor? Masih baik, Deson. Hasil susu yang ada di sini yang katanya tadi diolah untuk menjadi produk-produk berbagai macam minuman aneka rasa, itu diceritakan lagi pasarnya kemana saja dan apa kelebihan keunggulan dari produk olahan susu di kelompok Talago Sakato ini. Pengolahan susu, pemasaran susu yang saya pasarkan ke sekolah-sekolah, sekolah TK, SD gitu kan, ya usia sekolah lah gitu. Dan saya bawa juga ke pasar-pasar gitu, pakai mobil. Saya bekerja dengan mobil. Jadi khasiat susu ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Karena susu pasteurisasi adalah susu murni yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Oke, susu murni yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, pasteurisasi, diolah menjadi produk minuman yang sangat bergizi. Pemirsa PAU TV, kami juga
ke lapangan ini bersama orang dinas, ada Pak Mul dan juga ada Pak Al. Kebetulan beliau ini, karena ini adalah kelompok binaan dari Dinas Peternakan Kota dan Kabupaten, kita ingin tanya beliau dulu, Pak Al. Pak Al, bisa diceritakan, Pak Al, bahwasanya kelompok-kelompok sapi perah yang dibina oleh dinas ini kan tidak berapa, tapi kelompok Talago Sakatua sampai hari ini masih bisa bertahan dan berproduksi. Kira-kira support apa yang diberikan, fasilitas apa yang diberikan pada kelompok ini sehingga bisa bertahan dan berproduksi sampai hari ini? Ini lebih dulu pada kelompok Talago Sakato ini pada awalnya menerima bantuan pada tahun 2013 yang didatangkan dari kegiatan dinas provinsi berupa sapi betina darah, dan pada tahun 2016 telah memulai produksi. Ada kebetulan waktu anak sapi darah ini datang ada 2 ekor yang bunting, dan itulah awal dari pertama kelompok ini menikmati hasil dari apa yang diusahakan dari kelompok. Jadi selama dari tahun 13 sampai sekarang anak sapi ini udah ada yang beranak, dan setiap yang didapat oleh kelompok itu ada 3 produk. Itu pertama untuk hariannya adalah susu, bulanannya ada kelompok ini mengelola kompos, tahunannya adalah berupa anak dari sapi tadi. Sementara anak sapi jantan itu ada dijual oleh kelompok dan hasilnya dibagikan di kelompok itu, perhitungannya itu setiap hari di lebaran tahunan. Dan bantuan yang disupport dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten itu, ini kelompok Talago Sakato adalah merupakan satu-satunya ikon dan satu-satunya peternakan sapi perah yang berada di daratan rendah, dan juga ikon dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Dan sampai saat sekarang Dinas Peternakan Provinsi tidak henti-hentinya memberi bantuan masuk per kelompok, bahkan rumah susu yang telah diberikan pada bantuan 3 tahun yang lewat sekarang direnovasi untuk penyempurnaan dari kegiatan kelompok ini, bagaimana kelompok ini tetap bertahan. Oke, pemirsa, demikian tadi intinya adalah setiap masyarakat yang ingin untuk meningkatkan penghasilannya dengan berkelompok betul-betul berusaha dan nyata, bukan fiktif, dan hasilnya tidak saja membawa nama baik pemerintah tapi juga meningkatkan kesejahteraan kita sebagai anggota kelompok. Baik pemirsa, sampai jumpa di kesempatan yang lain.